Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristina. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen keuangan. Yang pertama, apa sih manajemen keuangan itu? Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan berbagai proses dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan bagaimana keuangan suatu organisasi perusahaan dikelola. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dalam suatu organisasi, berbagai kegiatan yang akan dilakukan meliputi upaya untuk mendapatkan pendanaan, meminimalkan atau mengefisiensi biaya operasional, dan sebagainya. Selanjutnya, definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut para ahli, yaitu manajemen keuangan atau finance management adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka penggunaan serta pengalokasian dana perusahaan secara efisien menurut Sadikin 2020. Selanjutnya, manajemen keuangan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut keuangan seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Selanjutnya, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien menurut Sartono 2015. Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruur sumber daya perusahaan untuk mencari, mengelola, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan menurut Fahmi 2016. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi pengendalian atau likuiditas. Fungsi manajemen keuangan sebagai pengendali likuiditas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai perencanaan aliran kas atau forecasting cash flow, agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan. Pencairan dana atau raising of funds dari luar ataupun dari dalam perusahaan agar diperoleh dana yang biayanya lebih murah dan tersedia dana apabila setiap saat diperlukan. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan lembaga perusahaan, misalnya dengan bank, untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan perusahaan pada saat tertentu menurut Mustafa 2017. Selanjutnya ada fungsi pengendalian laba. Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai pengendalian laba. Di antaranya pengendalian biaya kos atau cost control untuk menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan atau pemborosan. Yang kedua ada penentuan harga atau pricing agar tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga barang sejenis atau pesaing. Yang ketiga ada perencanaan laba atau profit planning agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode yang mendatang. Yang terakhir ada pengukuran biaya kapital atau cost of capital. Dalam teori ini, semua kapital atau modal dari mana saja termasuk modal dari pemilik perusahaan harus diperhitungkan juga biaya karena modal tersebut apabila digunakan pada kegiatan lain tentu akan menghasilkan pendapatan menurut Mustafa 2017. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang terakhir yaitu dari sudut pandang manajemen sendiri. Fungsi manajemen dalam pengendalian keuangan harus bertindak sebagai manajer. Keuangan dapat mengambil melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap sebagai planning atau perencana, organizing atau organisasi, actuating atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan, terutama fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian menurut Mustafa 2017.
Sementara itu, Home dan Workcheese 2012 mengungkapkan bahwa terdapat 3 fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Sebagai keputusan investasi. Keputusan investasi adalah manajemen keuangan yang penting dalam menunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena menyangkut pada perolehan dana investasi yang efisien. Keputusan pendanaan atau pembayaran dividen. Pada prinsipnya, fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut mengenai keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, keputusan manajemen aset. Keputusan manajemen aset berarti fungsi manajemen keuangan yang menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber daya yang harus diperhatikan, dan penggunaan modal baik yang berasal dari perusahaan maupun dari luar perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen. Tujuan dari manajemen menurut Sadikin 2020 di bukunya halaman 223, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat direfleksikan dari kesejahteraan pemilik perusahaan, pemegang saham, dan semua pemangku kepentingan perusahaan yang dapat ditunjukkan langsung melalui harga pasar suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen menurut Fahmi 2016 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama memaksimumkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Dan selanjutnya menurut Sutrisno 2014, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham yang diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan. Menurut Jatmiko 2017 mengungkapkan ruang lingkup manajemen berkaitan dengan yang pertama perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ruang lingkup manajemen menurut Wijaya 2017 berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, usaha, dan usaha untuk memperoleh dana. Selanjutnya, saya akan menampilkan di sini referensi-referensi yang saya dapat untuk mempresentasikan materi ini. Terima kasih untuk waktunya telah mendengarkan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih.